Yang terhormat Bapak narasumber kita pada hari ini, Bapak Dr. Andes Haji IGD Mandera, Magister Teknik. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 1 Rantau Bayur, Bapak Rukanto SPD MPD, Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Rantau Bayur, peserta IHT pada hari ini yang berbahagia. Training, pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Selanjutnya, sambutan Kepala SMA Negeri 1 Rantau Bayur akan disampaikan oleh Bapak Rukanto SPD MPD, sekaligus membuka in-house training, pembelajaran berdiferensi dan penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati narasumber kegiatan IHT pada hari ini, Bapak Dr. Andes Haji IGD Mandera. Yang saya hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Rantau Bayur yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita dapat hadir di ruang serbaguna SMA Negeri 1 Rantau Bayur untuk mengikuti kegiatan IHT, pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam keadaan sehat walafiat dan tiada aral suatu apapun. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila telah resmi dibuka. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti dengan dua agenda yang sangat luar biasa, yaitu materi pertama, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian materi yang kedua, penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, akan disampaikan oleh narasumber kita yang hebat luar biasa pada hari ini kepada Bapak Dr. Andes Haji IGD Mandera, MT. Kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Kegiatan tadi sudah dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Terima kasih Pak Rukanto telah beri kesempatan saya untuk bersilaturahmi dengan Bapak Ibu. Rasanya sudah cukup lama ya, mungkin sekitar 2 tahun tidak bertemu. Ini ketemu untuk yang kesekian kalinya. Kita akan diskusi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran atau terdiferensiasi merupakan salah satu ciri dari kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, beberapa waktu lalu saya bertemu dengan Pak Rukanto di Batam. Jadi di Batam kebetulan ada kegiatan pada waktu itu kaitan dengan penguatan masalah program sekolah penggerak wilayah barat. Kemudian dari yang muncul, kebetulan waktu itu Pak Rukanto saya mendampingi daerah khusus Ibu Kota Jakarta, DKI. Saya berpikir yang saya dampingi sekolah adalah Ibu Kota, saya pikir nggak ada masalah dari program sekolah penggerak. Oh, ternyata dari hasil diskusi dan melihat dokumen yang dibawa, ternyata masih banyak permasalahan. Salah satunya adalah masalah pembelajaran terdiferensiasi ini. Dan setelah saya ngobrol dengan fasilitator yang lain, hal ini muncul.
hampir muncul dari semua kelompok. Bukan hanya dari sekolah dari ibu kota, termasuk juga dari sekolah-sekolah di daerah-daerah. Gitu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, pada kegiatan hari ini, saya akan lebih banyak mengajak Bapak Ibu diskusi dan refleksi. Ya, Bapak Ibu ada nggak yang baru bergabung dengan SMA 1 Rantau Bayur? Oke, 2 orang ya. Nah, untuk itu saya perkenalkan diri dulu, nama saya Pak Gedi. Ya. Kemudian saya bertugas di SMA Negeri 17 Palembang. Juga membantu di Direktorat SMA di Pokja Kemitraan dan Inovasi. Kemudian juga sebagai fasilitator IKM, sehingga sering diminta bantuan untuk kegiatan-kegiatan di direktorat. Ya. Kemudian juga kaitan dengan guru penggerak. Kebetulan saya sebagai pengajar praktek angkatan pertama Kota Palembang. Jadi karena saya senang tantangan Pak Rukanto, jadi begitu ada program saya ikut. Saya belum paham juga dulu apakah sebagai guru penggerak, fasilitator, pengajar praktek gitu. Saya lebih memilih mengajar, jadi mengajar praktek. Lalu beberapa kali dikasih kesempatan untuk meneruskan kegiatan di fasilitator, dan baru di angkatan 13 saya ikuti karena aktivitas mengajar di sekolah dan juga berkaitan dengan waktu ya, sehingga kalau dulu pembelajarannya daring sehingga kita punya banyak waktu, karena sekarang luring di sekolah tentu tetap muka menyita banyak waktu untuk kegiatan fasilitator. Nah, Bapak Ibu, kaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya coba menampilkan gambar ini dulu. Nanti untuk refleksinya saya kirim sudah ke Pak Mianto untuk di-share ke Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita merefleksi diri dulu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah. Pertama coba kita lihat dulu gambar ini. Pertanyaannya, apa pendapat Bapak dan Ibu kaitan gambar ini? Bapak Ibu, nah ini saya konfirmasi tadi yang saya sampaikan. Kalau kita ingin melihat kesiapan belajar, ya, maka apa yang kita lakukan ini tadi? Berarti Bapak Ibu untuk mengetahui kompetensi awal siswa, kita lakukan apa? Asesmen formatif. Bentuknya boleh tertulis, boleh lisan, boleh pakai kertas, boleh pakai aplikasi. Apa yang terpenting? Dilakukan. Apa yang terpenting di sini? Ini apa yang terpenting? Ayo. Kenapa? Kemampuan belajar siswa. Yang terpenting adalah kita secara cepat mengetahui hasilnya untuk mengelompokkan ini. Pakai kuisis boleh, pakai Kahoot boleh. Bapak Ibu ajukan pertanyaan lisan dengan jawaban benar salah saja, atau jawaban iya tidak saja, asal hasilnya bisa menggambarkan tentang kompetensi awal siswa pada materi yang akan diajarkan, itu cukup. Karena tujuannya untuk apa? Asesmen awal ini mengetahui kompetensi awal siswa terhadap materi yang akan kita ajarkan. Maka, nah ini tadi sudah Pak Mianto menyampaikan juga ini. Nanti dari sini dapatlah kelompoknya. Istilah-istilah itu silakan Bapak Ibu gunakan yang paham, yang mahir boleh. Yang penting di sini ada beberapa kelompok, boleh 2, boleh 3. Berarti kalau 2 paham, belum paham. Kalau 3 paham, bisa setengah paham, bisa belum paham. Bapak Ibu sampai sini paham? Paham. Maksudnya asesmen awal tadi untuk apa? Untuk ini kan? Iya. Bapak Ibu mengajarkan materi tentang misalkan ekonomi, mengajarkan tentang konsep kelangkaan. Kalau anak-anak misalkan bisa mengemukakan apa yang dimaksud kelangkaan, tahu dia faktor kelangkaan, itu sebenarnya sudah setengah paham. Kalau tidak bisa sama sekali menjawab satu pun dari soal yang diberikan, itu artinya belum paham.
Dari sini bentuk kelompok, makanya tanda tanya yang saya gunakan homogen atau heterogen. Menurut Bapak Ibu mana yang lebih baik waktu kita bentuk kelompok di kelas? Tadi Pak Wianto bilang heterogen. Ada yang menggunakan homogen? Homogen itu maksudnya yang belum paham kumpul ke yang belum paham, yang paham kumpul ke dengan yang paham. Kalau yang apa namanya yang homogen dengan heterogen ini, yang pintar yang pintar. Iya, kalau homogen yang pintar nih, yang pintar pintar, yang tidak itu homogen. Kalau heterogen dicampur, ada yang pintar, ada yang tidak, ada yang setengah. Nah, yang mana yang di Bapak Ibu pilih? Atau selama ini Bapak Ibu gunakan yang mana? Homogen atau hetero? Bapak Ibu itu yang disarankan, yang hetero. Karena yang homogen itu banyak dampak negatifnya. Kalau siswa tahu, aku tidak paham, kawan sebelah tidak paham gitu, tidak paham, ucap tidak dibuang aku. Nah, itu secara psikologis berdampak. Sebenarnya pengelompokan ini untuk guru atau untuk siswa? Untuk guru. Siswa tidak tahu. Jangan mulai beli kawannya, nah kamu kelompok yang tidak paham. Bukan gitu. Ini untuk guru. Ketika kelompoknya heterogen, di dalam kelompok itu anggaplah murid kita 36. Dari asesmen awal kita dapat datanya 20-nya sudah paham. Berarti sisanya 16 kan? 10-nya setengah paham. Nah, 6-nya yang belum paham. 6 ini menyebar di beberapa kelompok. Tujuan kita adalah untuk mengetahui anak ini di kelompok mana saja posisinya. Ketika Bapak Ibu berkeliling untuk memberikan pendampingan dalam belajar, maka saat itulah Bapak Ibu perlu tahu siapa-siapa yang belum paham. Bapak Ibu katanya kalau guru yang ngajar, gitu ya, yang ngajar benar-benar memperhatikan murid, tahu kok itu. Dari jawabannya dia tahu kan? Nah, kira-kira begitu. Ya. Jadi ini alurnya. Nah, maka skenario pembelajaran inilah dijadikan dasar untuk melakukan pembelajaran terdiferensiasi. Nah, pembelajaran terdiferensiasi tentu mulai dari perencanaan yang nantinya Bapak Ibu fokusnya itu adalah kemana? Ke peserta didik. Apa yang paling penting Bapak Ibu kita capai ya dalam pembelajaran terdiferensiasi ini? Peserta didiknya merasa nyaman. Kenapa merasa nyaman? Karena sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, oleh karena itu dalam pembelajaran berdiferensiasi ini yang perlu dipikirkan adalah bagaimana pembelajaran dilaksanakan membuat siswa itu merasa nyaman, tidak memaksakan instruksi-instruksi, tetapi lebih banyak memberikan apresiasi, begitu. Ya, nah, oke. Nah, ini ilustrasi dari pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan bisa. Nanti Bapak Ibu bisa berdasarkan perbedaan dari kontennya, bisa dari prosesnya, bisa dari produknya. Nah, itu. Jadi kita fokus hanya kepada apa tadi? Berdiferensiasi dari sisi readiness. Apa readiness tadi? Kesiapan belajar. Untuk kesiapan belajar kita lakukan apa? Asesmen awal. Asesmen awal untuk pengelompokan. Dari pengelompokan nanti untuk skenario pembelajaran. Begitu untuk arus alurnya ya. Nah, sekarang kalau kaitan di konten apa Bapak Ibu? Ini bahan ajar mempertimbangkan kebutuhan belajar siswa seperti kesiapan belajarnya. Dari konten itu bisa dilihat dari lingkup materi. Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka tidak lagi berorientasi pada penyelesaian materi, tapi lebih pada proses. Gitu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dalam hal ini diperkenankan siswa yang kemampuannya rendah
tidak harus menyelesaikan seluruh cakupan materi. Tapi itu kan dalam tataran kata-kata kan. Tapi kalau pada dasar di kelas itu kita lakukan dari si konten cakupannya sama. Nah, oleh karena itu bisa Bapak Ibu ke sini, ke proses kegiatannya yang beragam, bisa mandiri, bisa kelompok. Kalau konten tadi ke isinya. Nah, yang terakhir produk berkaitan dengan produk yang dihasilkan. Siswa nanti yang pinter kemampuan IT-nya bikin video, bisa bikin presentasi, bisa bikin infografis, bisa bikin dalam bentuk apa? Puisi dan sebagainya. Itu produk. Begitu. Nah, apa yang terpenting Bapak Ibu? Bagaimana menjadikan siswa itu merasa senang, tertarik pembelajaran, dan pada akhirnya dia bisa paham. Oleh karena itu, tentu kawan-kawan yang atau teman yang sudah belajar di guru penggerak, ya, paham bagaimana cara kerja otak kita. Nyamankan dulu, baru dia akan bisa melakukan aktivitas secara optimal. Gitu. Ya, nyamankan dulu siswanya. Maka tadi katakan dengan icebreaking ya Pak, salah satunya. Bapak Ibu dalam pembelajaran itu kalau kita ikuti alurnya kan ada 3 tahapan kan? Pendahuluan, inti, penutup. Kalau kita ingin pembelajaran lebih bermakna, lebih berpihak kepada murid, maka pembelajaran itu Bapak Ibu bisa menyelipkan di tahapan-tahapan itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya fun learning. Fun learning itu apa? Aktivitas pembelajaran yang contohnya tadi icebreaking salah satunya. Apa lagi? Tebak-tebakan bisa, tepuk tangan boleh, nyanyi silakan, pantun. Yang penting pokoknya buat nyaman dulu. Ya. Nah, pakai gerakan misalkan ada boleh gitu. Apalagi Bapak bisa lakukan smart learning. Ya. Pembelajaran bagaimana membuat siswa itu merasa termotivasi, ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, ini aktivitasnya. Ya. Kalau diferensiasi konten, Bapak Ibu dari kelompok tadi, kalau istilah di sini digunakan istilahnya adalah apa? Cukup mahir. Ya, misalkan di sini memerlukan bimbingan. Kalau yang memerlukan bimbingan itu 3 hal terpenting. Kalau yang cukup mahir seluruh, kalau yang sangat mahir pengayaan. Jadi kalau tadi di awal kita mengelompokkan paham, cukup paham, setengah paham, belum paham. Kalau di sini memerlukan bimbingan sama dengan yang belum paham. Kalau di sini cukup mahir, ini yang setengah paham. Kalau untuk yang sangat mahir, itu yang sudah paham tadi. Nah, fokus guru di saat pembelajaran adalah pada kelompok yang mana? Yang belum paham. Kalau yang belum paham mungkin membutuhkan bimbingan, penjelasan. Kalau yang setengah paham, seperti apa dalam pembelajaran prosesnya? Bapak Ibu nanti bisa menjadikan siapa tadi yang Ibu tutor sebaya tadi? Nah, menjadikan yang paham yang menjadi tutor sebaya yang setengah paham. Begitu. Jadi yang paham menjadi apa? Tutor sebaya bagi yang kelompok setengah paham atau cukup mahir tadi. Sedangkan fokus Bapak Ibu guru pada yang belum paham tadi. Nah, masalahnya di sebagian guru kita lebih senang kalau mengajukan pertanyaan ke siswa yang kira-kira bisa jawab ya.
Karena guru merasa kecil hati kalau pertanyaan diajukan tidak bisa dijawab. Yang kedua, guru itu merasa belum ngajar kalau anaknya belum bisa, belum paham dari guru. Ini harus diubah paradigmanya. Belajar bisa dari mana saja. Peran guru sekarang adalah lebih banyak sebagai fasilitator. Kalau dulu kita ngajari ya. Kalau sekarang mengubahnya menjadi apa? Anak yang mencari tahu. Kalau dulu kita yang memberi tahu. Gitu. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya adalah aktivitas di proses. Begini, yang butuh pendampingan ya dapat diferensiasi sesuai dengan kesiapan pendidik. Jadi siswa yang membutuhkan bimbingan mengajarkan langsung di prosesnya, beri contoh, diajari. Terus siswa yang cukup mahir diberikan modeling misalkan. Kemudian yang sudah mahir diberikan pertanyaan pemantik untuk belajar secara mandiri. Itu dari proses. Nah, dari produknya Bapak Ibu, produknya ini bisa berbeda-beda tergantung dari kompetensi individu tersebut. Oleh karena itu, poin pentingnya adalah Bapak Ibu ketika memberi tugas, berikan ruang anak memilih. Yang selama ini kita selalu misalkan kerjakan soal, misalkan ada dua itulah. Kalau mengerjakan soal ada pilihan, dia boleh memilih misalkan. Kalau membuat produk, produknya boleh memilih. Nah, coba saya tayangkan ini Bapak Ibu sebagai bahan inspirasi saja. Saya ke belakang dulu, bagian slide terakhir dulu, bagian belakang. Nah, di sini. Mungkin bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya mengajar di bagian cerita ini saja. Nah, ini adalah refleksi murid saya. Ini ada yang sebulan lalu, sebulan saya semenit saja. Nah, ini yang baru. Nah, ini Bapak Ibu baru, ini adalah 2 jam. Ini yang kemarin pagi. Nah, coba Bapak Ibu lihat dari komentar mereka. Apa yang Bapak Ibu tangkap? Itu prosesnya yang berbeda-beda. Dia mencari dari berbagai informasi. Apa yang Bapak Ibu bisa katakan? Bapak Ibu pernah melakukan refleksi pembelajaran? Meskipun tidak harus setiap kali ngajar. Kalau saya mungkin kadang 2 minggu sekali saya buat begini. Nah, ini yang kemarin, ini yang sebulan tadi. Dia merasa seru ketika pembelajaran itu saya kemarin lakukan begini Bapak. Pertama, saya beri waktu 10-15 menit. Silahkan cari cari informasi dari berbagai sumber kaitannya tentang sel elektrolisis. Nah, apa yang kamu cari? Nah, saya berikan panduannya. Yang kamu cari 4. 1, apa sih itu elektrolisis? Yang kedua, bagaimana ketentuan reaksinya di katode anode, dan yang bagaimana menuliskan reaksinya. Dicari, sudah. Setelah cari, apa yang saya lakukan coba? Menurut cerita mereka, apa? Ini belajar 10 menit. Saya berikan, dia nyebutnya pretest. Kalau saya nyebutnya itu apa? Karena saya belum belajar kan? Berarti itu apa namanya? Itulah yang kita sebut asesmen formatif awal. Nah, dari situ saya dapat hasil. Hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Ini kelas berapa ya? Hasilnya langsung saya dengan cepat saya dapat. Ini ketika dia hidup di masyarakat. Sangat bertanya
yang kamu pelajari. Saya akan mengajak Bapak Ibu bertukar peran, posisikan diri sebagai murid. Sebagai murid, apa yang Bapak Ibu inginkan dari guru? Itu tadi yang tak bisa saya tempat. Tuliskan bertukar peran. Berbahagia, kita akan lanjutkan materi yang kedua, yaitu penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya mikrofon akan kami serahkan kembali kepada Bapak Dr. Andes Haji Igede Mandara MT. Kami persilakan. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kembali, yaitu materi yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Baik Bapak Ibu. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah merupakan kegiatan apa menurut Bapak Ibu? Pembelajaran di SMA ada berapa jenis? Nah, kita refleksi dulu ya. Jadi kalau gitu saya cari dulu yang materi yang kemarin. Ini ya, saya mau cari dulu yang ini. Jadi saya akan kopikan, numpang di sini Bapak. Nah yang ini Bapak Ibu. Nah jadi di kurikulum Merdeka pembelajarannya itu ada 3 jenis. Satu, ini apa? Intrakurikuler. 2, iya betul, kokurikuler. 3, ekstrakurikuler. Nah, yang mana termasuk proyek? Yang mana proyek di sini? Apakah tergabung di intra? Apakah di ko? Apakah di ekstra? Kita samakan persepsinya dulu ya. Kalau begitu intrakurikuler ini fokusnya kemana? Fokusnya pembelajaran intrakurikuler fokusnya kemana? Iya, pembelajaran untuk mencapai tujuan akhir yaitu CP. Kokurikuler fokusnya kemana? Ke proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sedangkan ekstrakurikuler, contohnya ada ekstrakurikuler wajib, kepramukaan, dan ekstrakurikuler pilihan, itu fokusnya ke pengembangan minat. Apa Bapak Ibu? Proyek itu, di nomor berapa proyeknya? Di nomor 4 ini. Jadi ada 4 bagian. Yang pertama kaitan dengan garis besar kurikulum Merdeka. Di sini berkaitan dengan CP, TP, ATP, modul ajar, asesmen, pembelajaran berdiferensiasi ada di nomor 2. Nah, kalau gitu Bapak cari lagi. Kalau gitu cari lagi biar nyambungkan ya. Jadi saya harus nyambungkan dulu berarti Bapak Ibu. Karena saya ngambil bagian dipotong di bagian akhir. Bagian akhir padahal saya butuh ini. Nah, jadi kalau tadi saya ambil bagian akhir, sekarang saya ambil bagian lengkap. Ini saya buang yang ini. Oke. Nah, yang ini Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya peta konten kurikulum Merdeka itu. 1, kerangka dasar. 2, nah yang ini yang kita bicarakan tadi ada di sini. Di pembelajaran dan asesmen, di sini termasuk pembelajaran berdiferensiasi. Lalu ini ada KOSP, lalu ini adalah P5. Di situ posisinya ya. Baik, Bapak Ibu, karena sudah melaksanakan kurikulum Merdeka tahun ke 3 ya.
Artinya Bapak Ibu sudah melaksanakan proyek ini, sehingga saya lebih memilih mengajak Bapak Ibu melakukan refleksi dulu tentang proyek. Jadi saya tidak menjelaskan detail, tapi saya melakukan refleksi dulu. Melalui diskusi nanti mungkin akan muncul permasalahan yang akan didiskusikan, baru saya ke depan lagi berdasarkan materi. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini jadi Bapak Ibu kita akan diskusi tentang P5. Kalau saya tanyakan kepada Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pahami tentang ini? Apa yang ditanyakan? Apa bedanya project based learning dengan... Terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Bapak Dr. Andes Haji Igede Mandera, MT, yang sudah memberikan banyak sekali ilmu pengetahuannya untuk kami semua. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kami semua tentunya. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak terasa sampailah kita di penghujung acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Mari sama-sama kita akhiri acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Alhamdulillah. Tidak connect lagi.